Setelah rumahnya selesai dibangun dan siap untuk ditempati, Jenar menemui kenyataan bahwa rumah itu berdiri di atas tanah yang terkutuk. Pertemuannya dengan Nisaka, si kuntilanak perempuan penunggu rumahnya, menguak tabir misteri dan tragedi yang tersimpan sejak ratusan tahun yang lalu. Selain Nisaka, ada juga Luhung, seorang pemuda yang mati akibat fitnah keji yang akhirnya menjadikan pemuda itu sebagai sesosok kuntilanak lelaki yang memburu para pembunuhnya. Peristiwa apakah yang akan menimpa Jenar? Akankah ia mempertahankan rumah itu? Ataukah ia memilih untuk meninggalkan rumah itu begitu saja? Kisah ini sebagian besar adalah pengalaman nyata yang dialami oleh penulis. Bagian ke-19, Penampakan Luhung. Kita sudah kehilangan Gondang dan Tarjo, Ndoro. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Dargo tampak kebingungan. Sebenarnya, mudah saja untuk mencari pengganti kedua temannya itu. Banyak begundal dan pencoleng yang menawarkan diri untuk bekerja kepada Demang Bajra. Namun bukan itu pokok permasalahannya. Demang Bajra merasa bahwa ia sedang dihina dan diejek. Dua orang centengnya mati dalam tempo beberapa hari saja. Siapakah orang yang bernyali besar sehingga berani membunuh para centeng seseorang yang paling kejam di Jatipati? Hal itu membuatnya menjadi sangat geram. Jatipati kian mencekam. Selepas maghrib, tak ada lagi anak-anak yang berkeliaran bermain petak umpet atau gobak sodor di sekeliling pondok, sambil menunggu waktu sholat isya tiba. Emak bapak mereka akan meneriaki dan menyeret mereka masuk ke dalam rumah bila mereka berusaha membangkang. Para orang dewasa menghindari bepergian sendiri di malam hari. Mereka lebih memilih melakukannya saat siang atau minta ditemani beberapa orang bila terpaksa harus meninggalkan rumah di saat malam hari. Hilangnya Luhung, bunuh diri yang Nisaka lakukan, serta kematian mengerikan dua anak buah Demang Bajra berhasil membuat Jatipati laksana menjadi desa mati. Bahkan, lapak kopi yang biasanya buka hingga dini hari dan padat pengunjung pun kini tampak sunyi. Hanya Mbah Kirun dan anak lelakinya yang bernama Soleh yang setia menanti pengunjung yang tak kunjung datang. Bagaimanapun juga, lapak kopi itu adalah satu-satunya sumber penghidupan bagi mereka. Mbah Kirun tak mungkin menutupnya hanya karena ketakutan akan teror yang sedang melanda kampung mereka. Soleh memasukkan pion-pion catur ke dalam kotaknya, lalu menyimpannya di bawah laci meja lapak. Baru pertama kalinya, sejak lapak kopi itu berdiri puluhan tahun lalu, tak ada yang memainkan catur itu. Pion-pion yang biasanya tertata di atas papan catur di tengah meja lapak, kini terlipat rapi dan tertutup rapat. Radio tua di atas para-para yang biasanya disetel keras mengalunkan tembang pop para idola mereka, kini hanya tergeletak dingin dan membisu.
Mbah Kirun dan Soleh seperti tak ingin membuat suara yang berisik di malam itu. Ngeri ya Pak kejadian belakangan hari ini. Soleh membuka percakapan saat jenuh karena tak ada lagi yang harus ia lakukan. Biasanya, ia sibuk membuatkan kopi atau menggoreng pisang, mendoan, dan bakwan untuk para pelanggan mereka. Namun malam ini, meski sudah hampir pukul 10, belum ada seorang pun yang mampir untuk membeli kopi. Soleh memandangi sang ayah yang duduk di atas bangku kayu pendek sambil menghisap rokok lintingan daun tembakau. Mata Mbah Kirun tampak menerawang ke kegelapan di seberang jalan. Kalau orang-orang terus merasa ketakutan seperti ini, lama-lama lapak kita bisa tergulung tikar. Mbah Kirun menggumam. Iya Pak, sudah 3 malam dagangan kita ndak laku, jawab Soleh dengan muram. Mbah Kirun membuang sisa lintingan rokoknya ke tanah dan menggerusnya dengan sandal yang dipakainya. Ia menuju ke area dapur dan menuang air panas untuk membuat segelas kopi untuknya sendiri. Suasana sekitar sunyi senyap. Hanya terdengar suara jangkrik, cuitan burung malam, dan kepakan sayap kelelawar yang sesekali melintas. Soleh merasa ingin buang air kecil. Ia menyeberangi jalan di depan lapak, menuju semak-semak untuk menuntaskan hajatnya. Mau kemana kau? Teriak Mbah Kirun. Ia menaruh telapak tangannya di atas alis dan memicingkan matanya yang mulai rabun dan silau terkena sinar lampu petromak. Kencing, sahut Soleh tanpa menoleh. Jangan lama-lama, kita akan segera tutup lapak. Percuma saja jualan malam ini. Toh sejak tadi tak ada pembeli sama sekali yang datang. Soleh tak menyaut. Ia berjalan mondar-mandir mencari lokasi yang tepat untuk buang air kecil. Kenapa ndak kencing aja di belakang lapak sih? Omel Mbah Kirun dengan suara rendah. Lelaki tua itu kembali duduk di bangku kayunya. Sambil menghirup kopi yang masih panas mengepul, ia menatap ke arah Soleh menghilang di balik semak-semak. Angin seperti berhenti berhembus di malam itu. Semua tampak tenang. Bulan purnama sedang penuh. Cahayanya yang berwarna keperakan menimpa dedaunan dari pepohonan rindang yang tumbuh di tepi jalan. Saat Mbah Kirun menengadah untuk menghabiskan sisa kopinya, tiba-tiba ia mendengar suara bergerosak. Seketika sikapnya menjadi waspada. Leh, Soleh! Teriaknya parau. Ya Pak! Terdengar sahutan suara Soleh dari seberang jalan. Mbah Kirun menghembuskan napas lega. Ia menghibur diri. Tak ada yang perlu ditakutkan. Ia melihat Soleh berjalan kembali ke arah lapak. Namun, Mbah Kirun melihat sesuatu bergerak melintas di balik punggung Soleh. Darah Mbah Kirun terasa tersirap. Jantungnya berhenti berdetak. Ia menajamkan penglihatannya. Tampaknya
Soleh sama sekali tak menyadari hal itu. Pemuda itu malah berdiri di tengah jalan dan berkacak pinggang sambil menengadahkan kepalanya ke arah rembulan. "Wah, bulan purnama rupa, balik sini Leh!" Mbah Kirun berteriak panik, memutus ucapan Soleh. "Ada balik!" Mbah Kirun terus berteriak, sembari melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Soleh segera kembali ke lapak. Tanpa menoleh, Soleh pun segera berlari menuju ke lapak. Wajahnya pucat pasi. Di dalam lapak, kedua anak beranak itu bersembunyi di balik dinding anyaman bambu. Tubuh mereka menggigil gemetaran. Soleh menutup mulutnya dengan kedua belah telapak tangan. Matanya membelalak menyaksikan perwujudan makhluk yang sedang merangkak di depan lapak mereka. Makhluk itu berwujud lelaki bertubuh telanjang, dengan lengan dan tungkai yang lebih panjang dari ukuran manusia normal. Ternyata, makhluk itu bukanlah merangkak seperti dugaan Soleh semula. Ia berada dalam posisi kayang, dengan posisi kepala terpuntir terbalik. Mata makhluk itu hitam pekat bersinar, menatap ke arah lapak. Rambut panjangnya menjela, sebagian menutupi wajahnya. Tubuh Soleh menjadi lemas seperti tak bertulang. Ia menyadari beberapa detik yang lalu makhluk itu tepat berada di balik punggungnya. Ia pun jatuh pingsan. Mbah Kirun yang merasa tubuh anaknya merosot ke lantai tanah pun kini menjadi semakin panik. "Duh, kowe kok malah semaput Oleh?" keluhnya. Keringat dingin bercucuran di dahinya yang penuh dengan kerutan. Lelaki itu sudah pasrah saat makhluk mengerikan itu bergerak perlahan menuju ke lapak mereka. Kini, sosok makhluk itu nampak jelas terlihat tertimpa sinar lampu petromak. Ia tampak ragu dan kebingungan. Kepala makhluk itu berputar ke kanan dan ke kiri seperti mencari-cari. Suara ringkikan terdengar dari mulutnya yang setengah terbuka dan bergigi runcing-runcing. Mbah Kirun memejamkan matanya dan memeluk tubuh Soleh yang masih pingsan. Ia merasakan makhluk itu kini semakin mendekat. Mereka hanya dipisahkan oleh dinding anyaman bambu yang sudah mulai lapuk. Mbah Kirun serasa bisa mendengar detak jantungnya yang berdentam keras. Ia bisa mati kapanpun. Makhluk itu bisa menemukan mereka dengan sangat mudahnya. Dalam keadaan takut setengah mati, Mbah Kirun meraba-raba di bawah meja hingga menemukan sebuah golok yang terselip di antara anyaman bambu. Biasanya, ia menggunakan golok itu untuk mencari kayu bakar atau mengupas kelapa. Digenggamnya golok itu erat-erat, meski telapak tangannya basah dan terus bergetar. Ia mengucap segala doa di dalam hati, siap menyerbu bila makhluk itu menyerangnya. Namun tiba-tiba saja makhluk itu meringkik keras, lalu secepat kilat melompat ke balik semak-semak.
Mbah Kirun yang mendengar suara kerosak di seberang jalan segera mengintip di balik anyaman bambu. Makhluk itu sudah lenyap. Mbah Kirun mengucap syukur berkali-kali. Ia tetap duduk meringkuk di sana hingga Soleh tersadar. Mereka segera menutup lapak, namun memutuskan untuk tetap tinggal di sana hingga subuh tiba. Pagi harinya, saat perjalanan menuju ke rumah, mereka berpapasan dengan warga yang panik karena salah seorang lelaki warga kampung itu mati dengan cara mengerikan. Ia mati karena kehabisan darah akibat kehilangan alat kelaminnya. Seketika, Mbah Kirun dan Soleh saling berpandangan. Mereka memikirkan hal yang sama. Kisah ini akan berlanjut ke bagian ke-20.